berpuasa karena melihat hilal. Sumu li ru'yatih, berpuasalah karena kalian menengok hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah juga karena menengok hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban salasin, sempurnakanlah Sya'ban salasin. Salasah 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Memangnya kita berapa Sya'ban nih Pak Ustadz? Hari Jumat 29 Sya'ban. Kalau petang Jumat tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban 30. Maka Sabtu pagi masih ada nasi uduk. Tapi kalau petang Jumat nampak anak bulan, maka Sabtu pagi kita puasa. Simple, sederhana. Bagaimana cara menengok anak bulan? Pergilah ke tepi pantai Pariaman, manca lihat anak bulan. Lain nampak hilal tadi, yuk. Hilal nan laki rumah awal. Maka kalau di gurun pasir, ini Maroko, ini Mauritania. Dari Maroko ke Mauritania ada gurun di tepi Samudra Atlantik, padang pasir, namanya Sahara. Sahara kata orang Arab. Orang Barat payah menyebut Sahara. Apa kata dia? Sahara. Like snow on Sahara. Seperti butiran salju di tengah Sahara. Gurun Sahara. Maka diutuslah oleh Raja Maroko tim mengintai anak bulan. Kalau menengok matahari ke timur pagi, kalau menengok anak bulan ke barat petang saat tenggelam matahari. Nampaklah anak bulan. Dia tak lama, sekejap saja, bentuknya macam bulan sabit. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Badr. Kalau bulan itu bentuk sabit, namanya hilal. Badar. Tala'al badru alaina. Badar di situ bulan purnama. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diibaratkan bulan purnama di tengah malam gelap gulita jahiliyah, tiba-tiba datang bulan purnama. Sedangkan bulan sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badarudin, Hilaluddin. Lahir perempuan Badariyah. SMS tak diangkat, telepon tak dibalas. Angkat. Nah, tapi kan Pak Ustadz sekarang katanya tak bisa menengok dengan mata telanjang, mata kepala ini. Maka dibantu dengan alat teropong. Ilmu yang mengatasi melihat ini namanya ilmu falak. Bahasa Arabnya ilmul falak. Di Fakultas Syariah UIN Suska dipelajari ilmu falak. Pakar ilmu falak Provinsi Riau itu Dr. Hajar Hasan, Dewan Syuriah NU Riau, termasuk Ketua MUI Riau. Sedangkan ilmu ini dalam bahasa barat disebut dengan astronomi. Bedanya dengan astrologi, kalau astronomi ilmu peredaran benda-benda planet, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, peredarannya ini disebut dengan ilmu astronomi. Sedangkan pengaruh bulan-bulan terhadap nasib disebut astrologi. Yang didalami itu astronomi. Astrologi kafir. Buang. Bila Anda lahir saat pertemuan dua planet, rezeki Anda lancar, bintang Anda Taurus. Itu kafir itu. Karena rusak akidahnya kepada Allah. Datangnya dari mana? Dari Romawi kuno dan dari Yunani. Maka yang dipelajari itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi kalau ada kamu kuliah di mana? Di Bandung. Jurusan apa? Astronomi. Mantap. Oh, ngapain belajar astronomi? Masuk neraka nanti belajar astronomi. Untuk membantu dia yang tahu bagaimana azimut, berapa derajat di atas ufuk hilal. Ternyata setelah dipelajari, ini hari Jumat kira-kira jam 3 sore, ketinggian hilal
8 derajat. 8 derajat. Sedangkan sepakat 6 negara, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan, dengan Moro, Filipina, yang muslim-muslimnya, sepakat 2 derajat di atas ufuk itu sudah hilal. 2 saja, kecil 2 derajat itu sudah dianggap hilal. Tiba-tiba belakangan muncul dari pakar ilmu astronomi, katanya hari Jumat itu nanti 8 derajat. Jadi besar kemungkinan 99,9% bahwa kita hari raya Sabtu. Tapi tetap menunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan 1 Ramadan, yaitu petang Jumat malam Sabtu. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, itu bersidang nanti berdasarkan penampakan anak bulan, dibantu oleh astronomi yang mengatakan bahwa petang tadi sudah tertampak hilal 8 derajat. Dengan ini dinyatakan bahwa malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Biasanya live TV One. Jangan tengok di Metro Tipu. Kafir punya. Ini tentang masalah menengok ini. Dulu orang-orang menengok anak bulan ini pergi ke pantai, pergi ke gurun pasir. Kita dua-dua tak punya, gurun tak punya, pantai tak ada. Takkan pergi ke pantai danau buatan. Maka untuk melihat anak bulan ini sudah dibeli Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, teropong dipasang di gedung tertinggi Jalan Sudirman sana. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Nanti tengoklah, sore Jumat sudah banyak yang update status itu. Oh, sambil nengok anak bulan. Tengoklah status dia, sedang mengintai anak bulan, menantikan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tulis saja, kami udah tahu kalian tak nengok. Gaya-gaya aja. Dari mana Ustaz tahu mereka tak menengok? Cobalah perhatikan sidang isbat. Seumur-umur sidang isbat. Saya pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang, belum pernah lagi kita dengar berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Benar. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong Cilincing. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong dari wilayah timur Indonesia. Yang melihat itu bukan asal mengaku-ngaku saja, saksi tersumpah, wallahi tallahi billahi, bahwa saya sudah menengok anak bulan. Kesehatannya diperiksa, mana tahu dia error. Matanya diperiksa, bukan asal mau bersaksi saja. Pernah diperiksa satu, rupanya dia sudah tua, bukan nampak. Tak ada yang lain nampak, dia sendiri aja katanya nampak. Rupanya bulu matanya gugur. Dia bilangnya hilal. Yo, saya hilang. Jadi maka diperiksa baik-baik. Nah, saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Komisi Fatwa diisi oleh para pakar-pakar agama, tapi tidak bisa lagi sekarang ijtihad tunggal sendiri, tak bisa. Namanya ijtihad rombongan, majma' fiqih, lembaga, kolektif, orang banyak. Untuk menentukan apakah lipstik haram atau tidak aja tak bisa satu ustaz. Ustaz, halal tak ini? Tengok ustaz. Entahlah. Maka diperiksa oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai diperiksanya. Oh, ini ada lemak babi nih, kata dia. Tak boleh ini. Jadi saya boleh pakai samak lah nih biar tuh. Siram 6 kali pakai air biasa, air lumpur sekali. Bagaimana kalau pakai sikat gigi pakai bulu babi? Kumur-kumur lah pakai air lumpur. Sama. Makanya jangan beli sikat gigi yang mahal-mahal punya orang barat itu. Makin mahal dia pakai bulu babi. Cabut, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu dipakai bulu babi itu. Nah, nih pentingnya. Dari astronomi sampai ke babi, coba yang. Nah,
Kalau ditetapkannya nanti malam itu biasanya menjelang sholat isya jam 7 udah tetap supaya orang selesai isya bisa tarawih. Maka selesai habis sidang isbat. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman dia pun sholat tarawih, dia pun apa segala macam, habis itu dia pun tertidur. Tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja lah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan shaim. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspa. Gitu, kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mah? Entahlah. Nawalis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku udah punya apa belum ya? Udah punya apa belum ya? Udah punya apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu shauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah, niat di dalam hati. Cukup kan. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cita sukses cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya itu? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua karena pakai infocus, pakai begitu mati lampu leto. Salam sukses Pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan, tapi dalam hatimu ada kan? Ada, itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan, tapi kalau dilafalkannya baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya kolak, diambilnya apa? Makan dia. Cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa.
bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur. Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya. Gimana? Kumpul bersama. Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Sama orang aja bergambar. Sama bini orang bergambar. Nih penting. Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Astagfirullah. Meleleh air mata mengenang dosa yang begitu banyak. Astagfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul aku. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet katanya. Tapi mangkuk hampir melayang. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qadha saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak atau dirinya saja atau anaknya saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustadz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh saya tak maulah pakai mazhab ini Pak Ustaz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa. Tak keluar dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustaz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita. Ya. Tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anak. Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter jangan puasa bu, anaknya sudah lemas. Coba tengoknya, udah ngap-ngap bau lidah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayangnya kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menebus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkannya. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Mantus. Jangankan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa, mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai susahkan lagi. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, mayoritas
Jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qada puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Nisfu sa', 1,5 kilo. 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7 al setengah, 7 al setengah, 7 al setengah, 7 al setengah. Nisfu sa', 1/2 sa', berarti 2 mud, 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo, lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam ikannya. Apa makan kita itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras cacu. Raskin dia kasih. Putih juga karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita itu kasih lauk. Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan kita, memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikannya cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap tuh meleleh air matanya dengan ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit, 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36. Dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul Allah. Oh, udah. Betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23, kami bertinju-tinju. Wah. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Itu yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Sokhar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah. Kalau Masjid An-Nur itu
dua kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu. Maka didirikanlah Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, Masjid Raya Senapelan. Ya Pak. Nah, itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu di kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10. Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustadz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Nah, baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang membonceng-bonceng dari Kulim, dari Panang, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia ke masjid. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah, tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ini, apa ada tentara Israel di balik dinding? Ada di balik. Maka di Suriah tak boleh perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir subhanallah di sela-sela tarawih. Boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat, mengganti tawaf terus. Jadi sela-sela kosong itu terserah
mau ditambah sholat pendek, mau ditambah sholawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah sholat, karena dia di luar sholat. Begitu kata Syekh Atiyah Shahar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Ampun, ampun. Imamnya lambe, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru aja. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doaku? Kau baca ini Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta kepada maaf. Engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah. Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami jadi sasek Pak Ustaz. Berdoa kunut dia jadi witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Nah, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hadina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di Anwar imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah. Segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Pokoknya saya ngapalnya Pak Ustaz, foto, crop, masukkan ke FB, masukkan ke blog. Asal lupa buka balik. Asal lupa buka balik. Mudah sekali. Udah saya buka kok tak terbuka, paket tak ada. Allahumma lakasumtu. Belum lagi masuk puasa. Pertanyaan tentang Allahumma lakasumtu boleh serak-serak di HP ini. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Gara-gara posting. Ada yang memposting katanya tak boleh baca Allahumma lakasumtu karena hadis itu dhaif. Tak boleh lakasumtu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia berpendapat silakan baca Allahumma lakasumtu.
Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin juz 17 halaman 268. Silakan baca. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Allahumma laka sumtu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz, dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u, haus sudah hilang. Wabtallatil 'uruqu, urat-urat sudah basah. Wa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalah. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitianya? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah, boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad, 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu lucu. Mau dekat-dekat genting, panitia sedang sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami balik kampung. Selesai. Mantap. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrid. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qam gandum, tamar korma, qam gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqid susu kambing ditampung di talam tipis jemur, kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja di tempat orang Islam. Jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak, bare. Merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung. Masukkan ke plastik. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak barang. Ini tak betul.
Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin, mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang, udah dikumpulnya 2,5 kilo, itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah zakat Ustaz. Baik. Ya, disebutkan bahwa fakir miskin itu kan kurang dari 50% atau kurang dari 100% pendapatan dari kebutuhannya. Yang saya tanyakan adalah untuk kepastiannya, biar kita tahu bahwa yang kita kasih ini fakir atau miskin itu kira-kira untuk gaji itu seberapa? Apakah UMP atau seberapa? Yang pertama. Yang kedua, masalah akad. Apakah kalau kita mengasih zakat ke mustahik, apakah kita harus mohon kalau ini zakat saya, atau hanya mohon diterima, yang penting saya tidak nanti dengan yang kedua. Yang ketiga, mohon diperjelaskan masalah sabilillah, apakah termasuk ustaz-ustaz dan yang lain sebagainya itu masuk sabilillah. Yang keempat, ustaz mohon untuk ambil zakat yang ada di masjid atau musola itu termasuk amil yang diakui oleh syarat atau hanya sebagai wakil dari pezakat. Terima kasih. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama tentang masalah fakir dan miskin. Seorang ibu yang suaminya meninggal, anaknya tidak ada, umurnya 70 tahun, tidak bisa bekerja, tak ada income sama sekali, fakir. Seorang ibu muda suaminya meninggal, anaknya sekolah, lalu dia buruh cuci, maka dia miskin karena ada income tapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, standar miskin itu apa? Karena ada orang mengatakan siapa yang keperluannya tidak dicukupi oleh pendapatannya, maka dia miskin. Nanti orang kaya banyak ngaku miskin. Karena orang kaya yang bergaji 1 miliar itu ternyata kebutuhannya 2 miliar. Kalau begitu yang dijadikan pokok, maka ada tidak batasan dalam hadis? Siapa yang berpendapatan 1 dinar, maka dia miskin. 1 dinar tidak ada. Carilah dalam ayat, dalam hadis tidak ada. Maka berlaku di sana urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, saddu zara'i, istihsan, istishab, urf. Urf artinya kebiasaan kita. Agak-agaknya sewa rumah 500, makan pokok 500, keperluan hari-hari 500, 1.500.000, maka di bawah itu miskin, di atas itu cukup. Tapi standar Papua tidak bisa dibawa ke Pekanbaru. Makanya tidak ada, disitulah letak adilnya Allah. Seandainya dipatok Allah, siapa yang berpendapatan 1 dinar, maka dia miskin. Nanti orang yang di daerah terasing dia akan komplain, karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang 2,5 juta. Siapa yang 2,5 juta miskin? Sementara di daerah lain yang terpencil jauh itu sudah cukup. Tapi di kota besar, makanya di sana mesti dimusyawarahkan urf namanya, tradisi. Menurut standar Jakarta berapalah itu? Maka tanyalah majelis ulama DKI berapa mereka patok standar untuk miskin itu. Nanti itu dijadikan pegangan oleh pengurus masjid musola untuk meminimalisir konflik. Kalau enggak nanti dia datang ke masjid, kami kok enggak dapat, kami ini kan miskin. Tinggal bapak enggak perlu ngomong, tinggal tunjukkan.
Nih surat dari MUI, ente nggak miskin karena lebih dari. Kok tahu? Kami sudah data isi kantong ente di dalam. Nah, ini tentang masalah standar miskin menurut suatu daerah. Lalu kemudian yang kedua, masalah akad. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Itulah yang ada dalam ayat. Wa shalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, doamu untuk mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang sudah kau bayar. Itu dalil berakad dalam berzakat. Saya bayarkan zakat saya tahun ini, lalu kita doakan sebagai amil. Apa hukum berakad ini? Apakah rukun? Apakah syarat? Apakah wajib? Bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah. Makanya di Malaysia orang bayar zakat tidak langsung bayar zakat pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Mana pernah orang aku bayar zakatku lalu mesin tunjau, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, ini, tapi niatnya tetap ada. Niat itu rukun. Kalau tidak ada niat tak diterima. Aku berniat bayar zakat. Maka kalau dia lafazkan, baik, saya bayarkan zakat saya tahun ini. Barakallahu laka fima a'taika ila akhirih, maka baik. Tapi andai tidak, maka tetap sah. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau afdal tak afdal, afdal pakai akad. Yang ketiga, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa fisabilillah hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli baju besi, beli tank, beli rudal skat, boleh. Adapun untuk yang lain tidak boleh. Sepakat empat mazhab. Lalu kenapa sekarang ada Basnas yang memberi itu untuk beasiswa ke Mesir, untuk imam masjid? Itu dari mana? Itu ijtihad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, namanya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan-jalan mengagungkan agama Allah maka layak disebut fisabilillah. Guru mengaji fisabilillah, karena kalau dia nggak ngajar, anak-anak jahil nggak paham Quran. Imam fisabilillah, karena imam kalau nggak ada maka sholat dipending. Andai ada masjid, ada kampung, dari kampung ke masjid ada sungai, longsor tanah, maka membangun jembatan itu pun boleh diambil dari fisabilillah. Itu menurut pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, tidak ada fisabilillah selain perang, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini yang disebut Ustadz Somad kemarin, dia berpegang pada 4 saja. Sedangkan kalau ada yang mengatakan mana jalan-jalan mengagungkan agama Allah boleh pakai dari fisabilillah, dia ambil dari pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Pertanyaan yang keempat, apakah amil zakat yang di musola Al-Amin itu memang amil atau wakil amil? Amil diangkat oleh Nabi langsung, ditugaskan untuk mengutip zakat. Khudh, ambil. Ayatnya untuk Nabi Muhammad, khudh, ambil zakat. Maka Nabi mengangkat amil, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az, ente saya angkat jadi amil, pergi ke Yaman, ambil zakat sana. Nah sekarang bapak duduk di sini, yang ambil di sini mana? Saya ambil. Yang ngangkat bapak siapa? Iya juga ya, siapa yang ngangkat saya? Mestinya ada khalifah mengangkat amil. Saya angkat kamu sebagai amil. Khalifah kita di negara ini siapa? Presiden. Makanya dibentuklah di provinsi itu ada namanya Basnas.
Badan Amil Zakat Nasional. Lalu kemudian Basnas tidak bisa mengurus karena terlalu banyak. Satu provinsi Basnas cuma 5 orang digaji, dan PNS nggak boleh. Saya dulu anggota Basnas 5 tahun. Untuk periode kedua nggak boleh karena saya PNS. Yang boleh hanya non PNS. Lalu kemudian Basnas ini mempunyai wakil-wakilnya. Jadi ini adalah wakil dari Badan Amil Zakat. Maka dialah yang membagi itu. Yang sekarang istilahnya namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Mestinya kalau mau tertib zakat ini satu pintu. Baitullah tempat sholat, Baitul Mal tempat tujuh. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Semua harta kumpul satu pintu. Ada datanya. Berapa fakir DKI, berapa miskin DKI, berapa yang dulu mantan fakir sekarang naik jadi miskin, berapa mantan miskin jadi orang kaya, dan berapa pula orang kaya yang jatuh miskin. Sehingga tidak terjadi Islam agama memanjakan orang. Apa itu agama Islam? Rebut-rebutan 2000 injak-injak. Itu kan gara-gara tak pakai amil. Coba kalau profesional seperti Malaysia. Ustadz muji-muji Malaysia. Saya bukan muji, saya cerita data. Saya kuliah di Mesir, anak Malaysia dapat uang dari Badan Amil Zakat kerajaannya 6.000 ringgit, 18 juta setahun. Bayangkan, ada rumah dibangun, kerajaan Kedah, kerajaan Selangor, kerajaan Perak. Dari mana? Zakat. Oleh sebab itu zakat kita potensinya luar biasa. Riau perolehan zakatnya satu kabupaten 10 miliar tahun 2016. Kabupaten Siak namanya. Itu mendapat zakat 10 miliar kabupaten. Dan itulah yang paling tinggi. Waktu saya ke Aceh ceramah, saya ceramah. Kami dari Riau, zakat kami 10 miliar. Selesai acara pengajian, Bas Aceh Barat ngomong, Ustadz Somad, kami di sini 15 miliar. Saya itu tunduk. Rupanya Aceh Barat lebih besar. Aceh Barat, ibu kotanya Maulabo. 5 jam dari Banda Aceh, naik mobil melewati pantai Lokna. Di situ zakatnya luar biasa, 15 M satu tahun. Ini potensi zakat luar biasa. Itulah pentingnya pemimpin itu mesti muslim, biar supaya dia perhatian pada zakat. Ustadz kampanye ya? Enggak, pemimpin kan sudah terpilih. Terima kasih. Satu sen, foto. Satu sen, maju. Maju, Pak. Oke. I'tikaf menurut bahasa itu apa? Al-labzu wa mulazamatu syai'i aw ad-dawami alaihi khairan kana aw syarran. Menetap, berdomisili, bertempat tinggal, berdiam di suatu tempat. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Itu arti i'tikaf. Menetap, berdiam diri di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik? Menurut bahasa, kita belum masuk istilah. Menurut bahasa. Jadi nanti kalau ada kita tanya, kamu sedang di mana? Aku sedang i'tikaf. Kenapa ada suara-suara musik di mall? Mana ada orang i'tikaf di mall? Menurut bahasa. Itu makanya hati-hati. Kau kemarin tidak hadir acara? Hadir. Kenapa tak nangkap bahasa? Saya kalau kurang cairan ini payah menangkap. Dehidrasi. Waktu acara pengajian itu mengangong. Ada cairan. Ada aqua. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik? Makanya dalam Al-Quran ada cerita orang iktikaf di dekat berhala. Yaqufuna ala asnanil lahum. Mereka menetap di dekat berhala-berhala mereka. Mereka rajin buatnya berhala besar, menetap di situ. Dibawanya dupa.
menetap di dekat berhala-berhala. Iktikaf menurut bahasa. Adapun iktikaf menurut istilah adalah al-mukthu, al-labsu, al-mulazamatu fil masjid alladhi yusalla fihi jama'atan 5 marratin fil yawmi wal lailatin wa salatul jumu'ah. Menetap di masjid yang di tempat itu dilaksanakan sholat 5 waktu dan Jumat, atau di masjid yang tidak ada Jumat. 2 tempat iktikaf. Pertama, dilaksanakan di situ sholat 5 waktu dan Jumat. Mana contohnya? Nih, Masjid Al-Mutmainnah ini dilaksanakan sholat 5 waktu dan Jumat. Ada mimbarnya. Memangnya ada sholat yang tidak dilaksanakan Jumat, Pak Ustaz? Ada, tapi 5 waktu ada. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau dilaksanakan 5 waktu berjamaah tapi tidak ada Jumat, maka itu pun bisa untuk iktikaf. Namanya masjid, Pak Ustaz? Ya, di tempat kita namanya tidak masjid, surau, langgar, musola. Itu istilah. Di Arab tak ada itu. Di Arab cuma 2. Kalau ada sholat Jumat, masjid jami'. Kalau tak ada Jumatnya, masjid. Masjid saja. Masjid titik. Masjid tak pakai jami'. Masjid. Nah, itu dia. Sampai di Pekanbaru menjadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Yang surau, langgar, musola itu masjid. Orang Jawa di langgar tidak mati. Kalau masuk ke langgar, ke surau, ke musola, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Tak ada sholat sunat tahiyatul surau, tahiyatul musola, tahiyatul langgar. Maka kelima-lima ini, ketujuh-tujuh ini boleh iktikaf. Tapi musola kantor yang tidak ada sholat 5 waktu, ditulis di situ musola, tapi tak ada orang sholat di situ. Adanya cuman zuhur sama asar, kecuali tanggal merah, jam kantor saja. Hari Ahad, hari Sabtu tak ada kosong. Subuh ada, hidup lampunya, security tidur, tak ada orang sholat situ. Maka ini tidak bisa tempat iktikaf. Pegawai kantor ramai-ramai di hotel. 2 tahun yang lalu saya diundang. Nama hotelnya tak usahlah sebutkan. Sampai saya ke situ, ramai pegawai laki-laki perempuan disekat pakai infocus. 2 hari 2 malam mereka di briefing. Sahur di situ, buka di situ, sholat berjamaah di situ. Saya bilang, apa ini namanya? Ini bukan iktikaf. Tidak ada iktikaf di hotel. Al-iktikafu fil masjid wa antum akifuna fil masajid. Kamu iktikaf di masjid. Tak ada ayatnya wa antum akifuna fil hotel. Iktikaf di masjid. Nah, maka 2 itu sajalah iktikaf. Datanglah ibu-ibu, Pak Ustaz, saya anak kecil, baru 3 bulan, kalau dibawa ke masjid, tak bisa menangis. Boleh saya iktikaf di rumah saya? Tak bisa. Kasihanilah saya, Pak Ustaz. Agama ini memangnya perasaan. Memangnya surga punya Ustaz. Kita baca kitab. Satu-satunya pendapat mazhab Hanafi membolehkan perempuan iktikaf fi musallal baiti. Musallal baiti artinya tempat sholat di rumah. Ibu yang rumahnya besar, ada di situ tempat sholat. Tempat sholat itu biasa dipakai untuk sholat sunnah. Tak ada sholat wajib di rumah bagi laki-laki. Laki-laki soleh sholat di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah.
Tapi di rumah itu ada musola. Dalil membuat musola di rumah itu hadis sahih. Nabi diundang sama sahabat. Sahabat ingin ngambil barokah, ngalap barokah kata orang Jawa. Sampai Arab nanti Arab ngalap barokah. Maka dia minggil Nabi, ya Rasulullah, datanglah engkau ke rumahku, disiapkannya makanan. Lalu Nabi bertanya, aina turidu an usolli, di mana kau mau aku sholat di rumahmu ini? Kata dia, sholatlah engkau di sudut ini ya Rasulullah. Nabi sholat di sudut itu. Tempat bekas sujud Nabi itu dijadikan sebagai musola di rumah. Itu namanya musholal bait. Tapi pendapat yang mengatakan boleh iktikaf di musholal bait itu hanya perempuan saja dan hanya mazhab Hanafi saja. Tak kuat jumhur mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mesti di masjid. Maka kembalilah kita ke masjid. Lalu bagi kami yang perempuan berhalangan, Pak Ustadz, ke masjid tak boleh. Bagaimana? Sholat tak bisa. Jangan sangka tak dapat kemuliaan 10 Ramadan. Kalaulah tidak dapat, Allah tak adil. Salah satu sifat Allah al-adlu, maha adil. Maka perempuan yang berhalangan cepat tanggap, tepat, berzikir tetap. Ambil tasbih, berzikir. Subhanallah 1000, Alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000. Berapa lama itu Pak Ustadz zikir 1000? Setengah jam. Dari mana Ustadz tahu? Cobalah. Subhanallah 1000, setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, 2 jam setengah. Kucu-kucu mutahi 3 jam. Maka ambil tasbih, zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhan. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, cepat dia selesainya, tapi tak jelas makharijul hurufnya. Subhanallah. Yang terlalu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu menyanyi, bukan berzikir. Subhanallah, 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 sambil menggendong anak. Subhanallah, Subhanallah. Ini gendong anak, kucing biong racun. Maka anaknya melompat-lompat. Oleh sebab itu banyak-banyak berzikir. Afdal zikri seabdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Insyaallah taala minal aminin, dengan kehendak kudrat iradat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan selamat dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Jangan bersedih hati. Kalaulah yang dapat berzikir itu cuman di masjid, yang dapat Lailatul Qadar cuman yang iktikaf, bagaimana dengan orang yang susah bertukus lumus mencari rezeki? Siang dia berpuasa, malam dia berdagang. Kalau tidak, anak istrinya tak makan. Allah Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pak Ustaz, saya di bulan Ramadan ini menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Gimana kamu nunggu? Setiap jam 1 malam saya buka gorden. Apa yang kau intai? Pokok kayu udah tumbang belum? Akuarium saya ketuk-ketuk. Udah beku belum? Dulu orang nunggu air beku. Sekarang orang menunggu cair. Cair gaji 13. Cair sertifikasi. Tak usah terlena dengan itu. Pokoknya Lailatul Qadar ditunggu, dinanti, diisi, disiapkan dengan ibadah. Dah, tak cerita banyak-banyak. Yang pakai dalil-dalil. Tak usah saling menyalahkan, usah habis waktu kita gara-gara mengkritik-kritik. Yang penting saya isi dengan ibadah.